zona nyaman yang akan terus-terusan kita lakukan gitu loh. Oke. Begitu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman tips dan triknya dari Ko Bobi. Iya gitu aja. Iya, jadi saya sudah berubah agama. Kok jadi sesat ya? Bisa kan? Shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi di A3, Authentic and Aesthetic. Tagline-nya nanti bisa dikasih komen nih. Yeay. Oke. Seperti biasa, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang spesial. Mungkin teman-teman sudah lama tidak melihat wajahnya. Spesial. Oke, dia adalah Ko Bobi. Yeay. Mantan. Halo semuanya. Halo semuanya. Mantan. Udah lah. Bukan mantan saya, mantan ketua. Masih jemaat Oke. gereja ini. Masih jemaat gereja ini. Ya, jadi kita kali ini akan berbicara tentang, membahas tentang kemenangan dalam mengatasi bad habit dan comfort zone atau kebiasaan buruk dan Oke. zona nyaman. Oke. Oke, jadi kita langsung mulai saja bertanya-tanya kepada bintang tamu kita kali ini. Oke, siap. Bring it on. Let's go. Oke, yang pertama mungkin hal mendasar kali ya. Mendasar. Oke. Apa Biasanya itu? kan hal mendasar itu maksudnya, pengertiannya. Mungkin dari Ko Bobi sendiri ketika pertama kali Mm-mm. mendengar tentang tema ini, apa yang terfikirkan atau terlintaskan? Iya, ini waktu pertama kali kamu hubungin kan sudah beritahu ya masalah temanya kemenangan dalam bad habit dan zona nyaman. Jadi sempat cari-cari juga sih, apa sih bad habit sama zona nyaman itu? Kalau sepencarianku ya, bad habit itu suatu kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan terus-menerus. Jadi misalnya suka bergadang atau suka makan makanan yang gak sehat, itu kan bad habit. Terus zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman ya kayak kita sudah terlalu nyaman sama suatu hal sampai kita takut untuk keluar, takut untuk mencoba sesuatu yang hal baru, itu yang kayak zona nyamannya itu gitu. Oke, Betul enggak? betul. Tapi sebenarnya konteksnya bisa lebih luas sih, tergantung Iya, bahasanya betul, gitu. Betul. Nah, jadi supaya konteks kita tidak meluas, biar dipersingkat sama bintang tamu kita aja kali ya. Mungkin Ko Bobi bisa sharing gitu. Mungkin dari Ko Bobi sendiri, bad habit yang berhasil Koko atasi atau yang mungkin pernah Koko punya gitu. Dan sampai sekarang mungkin masih dilakukan atau bebas lah terserah. Bad habit yang dulu ya, banyak sih bad habit yang dulu pernah aku lakukan terus sekarang sudah mulai berangsur-angsur aku mencoba memperbaiki. Salah satunya itu mengenai pola hidup. Oke. Ya, jadi dulu mungkin kalau ada yang tahu aku pernah gemuk tuh waktu Nanti bisa ditayangkan ya komen di fotonya di fotonya bawah di ini. sini. Di di bawah. Tolong diedit ya, tolong. Jadi fotoku diedit loh. Ya enggak apalah. Dulu aku sempat gemuk kan ya. Nah, itu ada beberapa bad habit yang aku lakukan sehingga aku bisa kayak gemuk gitu kan. Salah satunya bergadang. Dulu aku tidur itu bisa jam 2, jam 3 baru tidur. Terus makan makanan yang gak sehat. Dulu aku seneng banget junk food, itu seneng banget. Kayak KFC, McD, sebagai macamnya. Sampai sekarang sampai doyan. Dulu makan itu gak kontrol gitu loh. Jadi tiap hari mungkin bisa makan itu atau 2 hari sekali makan itu. Nah itu, dan kemudian juga gak olahraga. Dulu aku males banget olahraga, kayak mager gitu kan anaknya. Jadi tiduran aja. Nah itu bad habit yang perlahan-lahan waktu itu pernah sempat aku coba untuk ganti ke sesuatu yang lebih baik gitu. Dan akhirnya pun pelan-pelan aku ganti. Jadi ketika aku mengalahkan bad habit ini, aku itu enggak langsung enggak langsung srek. Saat itu juga aku bisa mengalahkannya itu enggak. Kayak itu butuh proses gitu.
Karena waktu itu aku sadar kalau misalnya hal itu tuh enggak bisa langsung sekejap kamu ubah gitu. Harus ada proses yang mesti kamu lewati, proses yang mungkin berat. Nah, itu benar-benar sesuatu yang harus kamu nikmati, kalau aku bilang nikmati dan jalani gitu. Jadi dulu itu aku kalau misalnya begadang aja ya, misalnya dulu jam 2 jam 3 aku pelan-pelan jam 12 jam 11 untuk makan, Dikurangi 2 jam. dikurangi 2 jam. kadang juga sempat beberapa kali tetap jam 2 jam 3, tapi ya enggak apa-apa, istilahnya kan kita sudah mencoba kan. Jadi kemudian olahraga juga, dulu kan gak pernah olahraga, terus coba olahraga kayak yang ringan-ringan kayak sepedaan. Terus juga makan-makanan juga enggak banyak-banyak, makannya juga dijaga gitu. Oke. Gitu. Nah, Mm-mm. pas Koko melakukan bad habit itu kan ya, Mm-mm. itu sebenarnya gak bad banget sih itu. Loh, itu bad, Masih ada Mary. yang lebih bad lagi gitu. Oh, kau mau aku nyeritain yang lebih bad lagi? Boleh. Boleh. Jangan dong. Cuma mungkin ini kali ya, ketika Koko melakukan bad habits atau kebiasaan buruk itu, Mm-mm. pasti kan ada yang melatar belakangi. Jadi kayak Iya, betul. kenapa bisa tiba-tiba keterusan gitu. Iya, betul. Melakukan hal yang sama berulang kali gitu. Ha. Kan biasanya suatu hal yang dilakukan pertama, oh nyaman gitu, terus habis itu kebiasaan gitu. Iya, betul. Mungkin apa yang bisa melatar belakangi sampai begadang dan lain sebagainya macamnya. Ya karena dulu merasa enak aja sih, kayak misalnya begadang kan kayak, ya begadang itu kan nggak bisa tidur aja sih karena melakukan suatu hal yang lain. Kalau untuk makanan kan ya makan makanan enak, siapa yang nggak mau kan ya. Kalau kamu disuguhi salad sama McD ya dulu McD ya McD. harus salad. Saladnya nggak dimakan. Oh, Atau ya kayak gitu sih, juga disuruh milih kayak olahraga atau tiduran, ya milih tiduran kan. Kalau olahraga kan capek sebagai macamnya kan. Ya dulu itu melatarinya kayak gitu sih, kayak merasa fine aja dengan keadaan gitu loh. Kayak dulu itu aku nggak nyadar kalau aku itu gendut. Gak nyadar. Iya loh. bisa Aku sadar karena apa? bisa sadar karena dulu dulu itu sempat ngerasain di fase dimana kalau aku bangun tidur itu badan nggak enak. Sakit Terus gitu ya? ya kalau mau tidur juga gak nyenyak. Terus juga banyak kayak penyakit yang datang, itu yang latar belakangnya aku waktu itu sadar. Kolesterol, darah tinggi, Amit. asam urat. Ya, itu yang dulu membuat aku sadar kayak, wah ini nggak bisa. Mungkin juga itu salah satu caranya Tuhan untuk mengingatkan kita gitu loh. Mungkin kalau aku nggak ditunjuki kayak badanku mulai ngerasa nggak enak atau apa, mungkin aku nggak bakalan sadar buat berubah gitu. Oke. Nah, terus nih kalau dari zona nyaman, Zona nyaman. Koko mengalami zona nyaman yang jelek sehingga harus keluar dari zona nyaman itu tuh apa sih? Zona nyaman yang jelek ya. Zona nyaman kan banyak, kayak Ya, tidur terus, itu kan betul. zona nyaman. Ya zona nyaman yang dulu sih ya apa ya, ya itu kayak di bad habit itu mungkin bisa jadi zona nyaman gak sih? Bisa. Bisa ya? Oh jadi Ya. zona nyamannya Ko Bobby itu adalah buat habitnya yang dulu. Iya teman-teman. yang dulu kayak makan apa aja, terus kayak tidur semaunya, kayak ya gitu deh, kayak merasa semuanya baik-baik aja kan, itu kayak zona nyaman kita kan. Sebenarnya ya buruk juga dan harus ditaklukkan, itu yang makanya buat zona nyaman itu kadang benar-benar bahaya gitu loh. Kita merasa kalau kita di suatu titik di mana kita nyaman, gak ada masalah apa-apa, ternyata ketika kita sudah terlalu jauh nyaman, tiba-tiba mulai muncul masalah-masalahnya gitu. Oke. Gitu. Nah, mari kita bahas yang secara rohani ya, Oh, astaga. sedikit gitu. Oke. Gimana? Nah, kalau di dalam Alkitab itu kan, aku nggak tahu sih ini benar atau salah. Yang pasti kalau bad habits itu kan, contohnya kayak berbohong atau sebagai macamnya gitu kan, itu kan dosa gitu. Oh iya betul. Nah, terus Koko kan tadi kan bad habitsnya masih
inilah ya, jasmania lah ya, belum rohania. Oh ya betul. Oh mau bahasa rohani nih, monggo. Nah, pernah nggak sih Ko Bobi itu ada di situasi yang Ko Bobi itu harus keluar dari zona nyaman atau bad habits yang rohania tadi itu. Tapi Ko Bobi itu merasa kalau nggak bisa, sulit gitu. Terus kayak mau keluar tapi ada beberapa pihak yang menghasut, ayo balik gitu. Pernah nggak sih? Mungkin bisa Zona di-sharingkan. nyaman ya, mungkin lebih ke zona nyaman sih. Dulu waktu sebelum aku sering terjun ke pelayanan, sering kayak pelayanan lah istilahnya. Dulu itu aku sempat jadi orang yang cuek, yang enggak mau tahu sama sekeliling gitu loh. Kayak dulu aku datang ke gereja ya udah datang, duduk, dengerin firman, pulang. Dan menurutku dulu itu zona nyamanku gitu loh. Kayak aku enggak perlu mikirin apapun, enggak perlu mikirin berbagai macam hal, kayak ya sudah kan sudah diurusin sama orang lain kan. Jadi aku enggak perlu mikirin gitu loh. Dan itu sebenarnya salah sih. Itu sudah ada di diriku waktu aku SMP itu kan, sampai akhirnya aku ada di satu titik di mana ya aku sering diingatkan Tuhan gitu loh, kalau misalnya aku itu benar-benar harus bergerak untuk melakukan pelayanan untuk Dia gitu loh. Kayak dulu itu aku sempat gereja ini kan juga sempat membutuhkan pelayan-pelayan juga yang muda kan, kayak remajanya, pemudanya, bahkan waktu itu dari anak-anaknya juga, kan gereja ini butuh penerus-penerusnya kan. Nah waktu itu di satu sisi aku juga berusaha untuk keluar dari zona nyamanku itu. Kayak aku ditegur Tuhan untuk keluar dari zona nyamanmu ini gitu loh. Kalau kamu gak keluar gak bakalan bisa berkembang. Dan itu yang aku lakukan. Kayak dulu aku sampai berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin dulu aku merasa aku gak bakalan bisa gitu loh. Kayak contohnya aja, dulu sempat aku kan pelayanan musik dulu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu aku ndak ada bakat sama sekali, karena apa ya? Dulu itu aku mikir kayak, wah ngerepotin, harus belajar musik, harus latihan, harus apa kalau mau pelayanan musik kan. Nah di situ dulu aku sempat gak mau. Dulu aku sempat diajak berkali-kali sama dulu. Iya paham sama sebelumnya. Sama sebelumnya lah, diajakin, aku ndak pernah mau. Sampai di suatu saat Tuhan nunjukin kalau kamu gak mau harus ngelakuin itu. Aku pernah ada di titik itu, kamu ndak mau harus ngelakuin itu. Dan itu yang buat aku waktu itu berusaha untuk keluar dari zona nyamanku, iya aku lakuin ini. Dan itu ternyata membawa dampak yang positif banget gitu loh ke kehidupanku. Akhirnya aku juga melakukan pelayanan-pelayanan yang lain, terus aku juga bisa lebih terbuka sama orang, lebih kenal orang banyak. Soalnya kalau dulu aku ndak keluar dari zona nyamanku, ya aku cuma orang yang ndak bakalan bisa ngomong sama orang. Ya cuma datang sudah pulang itu. Dan salahnya juga waktu itu aku mikir itu adalah suatu hal yang biasa, yang nggak salah. Yang seharusnya kita sebagai anak Tuhan kita sudah menyadari bahwa hal itu tuh salah gitu loh. Kita itu harus benar-benar memiliki hati yang semangat dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita ada di zona di mana kita merasa kalau ya udah nggak usah ngelakuin apa-apa. Ya udah nggak ada yang dirugikan juga kan. Kayak daripada aku harus mikir, daripada aku harus latihan, daripada aku harus ngeluangin waktuku, mending di rumah makan, tidur, nonton YouTube. Nah itu dulu yang aku rasakan di zona nyaman yang salah itu. Dan puji Tuhannya sekarang sudah dari kejadian itu sudah mulai berangsur-angsur membaik, sudah mulai ikut pelayanan, sudah mulai dekat sama orang gitulah. Gitu. Oke. Berarti cara mengatasinya itu lebih ke arah dekat sama Tuhan. Iya, betul. Terus juga sadar diri kali ya. Betul. Kalau nggak sadar betul. diri itu agak bahaya gitu kan. Betul. Ya. Dan kita juga harus peka sih sama apa yang dimaui sama Tuhan. Kayak waktu dulu kalau aku enggak merasa kalau ini benar-benar Tuhan mau aku untuk maju dan keluar, mungkin aku enggak bakalan step out dari zona nyaman itu. Maju lah ya. Iya. Enggak bakalan bisa keluar dari itu. Zona nyaman. Nah, terus juga peka terus dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kan ada kemungkinan juga untuk tetap di situ. Ya, walaupun betul. mungkin kan kadang-kadang kayak
contohnya lah ya kita ditegur Tuhan sekali, kamu jangan kayak gitu misalkan. Terus kita ngomong, oh enggak kok, masih bisa dilakuin. Kayak gitu loh. Ada kemungkinan yang sebenarnya kita itu masih bisa stay di zona itu, tapi mungkin bisa Koko sharingin juga selain Tuhan gitu. Siapa aja sih yang terlibat dalam proses dan diri sendiri. Siapa aja sih yang terlibat dalam proses perubahan untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri? Proses keluar sih yang pertama selain Tuhan dan diri sendiri ya, keluarga sih. Keluarga itu juga salah satu bagian yang penting, dimana keluarga itu waktu dulu keluarga aku itu kayak ya dukung apapun yang aku lakukan gitu loh. Mau kamu kayak datang pulang atau kamu mau datang untuk pelayanan terus atau meluangkan waktu mau pelayanan, mereka ndak ada apa ya, semacam nggak ada penolakan gitu loh, ndak ada larangan gitu loh, selama waktu itu aku tetap bertanggung jawab atas kehidupanku, kayak misalnya sekolah, terus ya kehidupanku yang lainnya lah, pokoknya waktu dengan keluarga dan sebagainya macamnya. Terus kemudian yang kedua juga teman-teman sekitar sih. Aku sadar kalau dulu aku ndak diajakin sama yang kakak-kakak yang di atas, atau aku ndak ada temen yang waktu itu mau ikut bareng-bareng untuk pelayanan, aku ndak mungkin bisa setegar dan sekuat itu dalam pelayananku yang waktu dulu. Kayak apa ya, kayak ngerasa pelayanan sendiri itu ya apa ya, kayak ya jujur aja nggak terlalu enak gitu loh kalau misalnya ndak ada orang-orang yang benar-benar di sekelilingku yang bantu aku. Karena dulu aku merasa aku ndak bisa sendiri. Makanya waktu pelayanan itu, waktu Tuhan bilang kayak keluar dari zona nyamanmu, mulai pelayanan, Tuhan ngasih kayak orang-orang yang support, orang-orang yang benar-benar bantu aku untuk supaya aku bisa pelayanan itu ada. Dan itu memang kebaikan Tuhan sih. Memang Tuhan itu ndak pernah kayak ngelepas kita, itu ndak pernah. Kayak dia pasti punya cara untuk menunjukkan kita bahwa sesuatu hal yang dia pilihkan untuk kita itu pasti indah gitu. Amin. Lanjut. Oke. Iya. Berarti itu kan ya keluarga, teman dan lain-lain. Iya, dan pokoknya orang-orang ya Terdekat lah ya. terdekat, terus kayak pengurus-pengurus yang lain. Ya gereja ini juga punya bagian besar lah dalam pembentukanku waktu dulu itu, sampai akhirnya aku bisa seperti sekarang itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, mari kita bahas yang lainnya. Iya, yang ringan-ringan gitu loh Mel. jangan yang Lo berat-berat kan lagi. mendasar itu Oh, kan iya. ringan. Ini sudah ringan itu tadi. Lo Oh, tadi masih ringan. awal-awal itu kan sudah ringan, mendasar, Ya. pengertian. Oke. Terus semakin tinggi. Iya, oke lanjut. Nanti turun. Oke. Oke. Bahas ke ini kali ya, lebih ke arah bad habits dan zona nyaman yang dialami remaja-remaja zaman sekarang kali ya. Oke. Kalau sekarang menurut Koko apa? Zaman now, zaman anak milenial. Bad habit zaman sekarang apa ya? TikTok. Enggak loh. Enggak juga ya. Jangan bilang gitu, nanti diserang sama. Oh iya ya, maaf. Nanti bisa Enggak, disensor. Enggak. Menurutku TikTok itu kalau kita tahu cara penggunaannya itu bisa jadi positif. Segala sesuatu yang kita tahu dan kita bisa mengkontrol itu untuk menjadi sesuatu yang positif, itu ya menjadi sesuatu yang bisa berkati orang lain, itu bisa jadi positif. Kayak di TikTok kan nggak hanya goyang TikToknya yang terkenal kan, maksudnya di sana itu ada kayak orang-orang yang nge-share masalah kesehatan, masalah rohani juga ada gitu. Bad habitnya anak muda zaman sekarang itu apa ya? Mungkin nonton YouTube, gak sengaja. Iya sih, mungkin bad habitnya itu mungkin Ada adegan iya, 21 plus. terlalu itu mungkin ya, terlalu Tapi rasanya enggak kayaknya. enggak. Ya itu mungkin terlalu berlebihan dalam segala sesuatunya mungkin ya, kayak nonton YouTube terlalu berlebihan, Iya. sampai lupa waktu, sampai lupa makan, sampai lupa Asalkan nggak belajar. lupa namanya siapa. Iya, amnesia dan ya yang terlalu berlebihan itu yang nggak baik sih. Kayak juga mungkin zaman sekarang kayak
Atau Ya, mungkin lupa itulah pakai ya. masker. Nah, zaman-zaman corona. Ya, jangan corona. Itu aja sih bad habitnya. Ya, setiap orang punya bad habit lah. Masing-masing banyak, pasti banyak. Oke. Mungkin yang sempat viral kali ya dulunya. Apa Mer yang sempat viral? Coba kita Kalau ceritakan. cowok kan biasanya merokok, smoking. Itu kan bad habits. Oh Nah, ya. itu kalau di temanku yang dulu, Siapa enggak Mer? sih sampai sekarang masih teman. Sebut namanya Mer. Enggak boleh ya. Ex, Eh, Kenapa itu? Kenapa? sebut saja Mawar. Kenapa dengan mawar ini? Itu kan butuh proses pergumulan yang panjang kan untuk bisa keluar dari Betul, merokok. Karena kan betul. ada orang yang ngomong kalau di Alkitab itu enggak ada kok tentang merokok gitu. Karena sering Betul, kali betul. gitu kan beberapa hal itu enggak tercantum di Alkitab. Jadinya kita itu berstatement kalau itu lo gak ada di Alkitab. Jadi kita bebas dong ngelakuinnya gitu. Iya betul. Tapi akhirnya dia tahu kan kalau di Alkitab ada itu. Iya. Iya. Mungkin dari Koko sudut pandangnya dari Koko tanggapannya gimana? Tanggapan masalah yang tadi. Iya, yang Yang- merokok terus statementnya nggak apa-apa kok dilakuin kan nggak ada di Alkitab gitu. Iya sebenarnya memang nggak ada di Alkitab karena mungkin zaman dulu ya ya ndak ada kayak apa ya? Belum ada nikotin. Iya belum ada kayak gituan sebagai macamnya. Mungkin ada tapi nggak yang sekarang yang sampai anak kecil juga bisa ngerokok gitu kan. Zaman sekarang kan ada kayak dulu-dulu anak kelas 6 SD atau 5 SD sudah ngerokok kan. Menurutku ya kita jangan ngelihat itu kayak ndak ada di Alkitab atau apa. Kita harus tahu konteksnya dulu. Yang pertama merokok atau minum-minuman pemabuk-mabukan itu yang Nah itu berlebihan. mabuk-mabukan juga bad habit kan. iya itu kan sebenarnya kayak efeknya kan bisa merusak tubuh kita. Dimana tubuh kita ini kan merupakan pemberian dari Tuhan kan. Yang dimana tubuh kita ini memang kita harus jaga, harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dulu juga dasarnya aku supaya aku berubah sih, nggak gemuk-gemuk banget. Jadi gitu. Jadi menurutku kita harus tahu gitu loh, kalau misalnya dasarnya itu apa. Kayak kita ngerokok, minum-minuman, itu buruk bagi kita. Kalau kita ngelakuin itu bisa aja kita jadi apa ya, jadi Ayo dibantu jadi apa? kalau minum itu kita bisa jadi apanya, jadi itu loh kayak Ke kesehatan sih. iya ke kesehatan, ke sesuatu yang buruk lah pokoknya. Nah itu kita harus tahu kalau itu tuh Tuhan tidak senang gitu loh. Tuhan gak mau kita itu melakukan segala sesuatu yang bisa merusak tubuh kita ini. Kayak tubuhmu kan bait Allah, jadi lakukanlah segala sesuatu yang baiklah dengan tubuhmu ini. Jadi itu sih, Oke. itu. Nah, kalau cewek apa ya? Cewek. Itu kan dari segi cowok. Ah, Kalau kalau dari cewek apa, Mer? apa Kamu kan ya? cewek, Mer. Iya ya Apa? itu. Kamu nanya aku enggak tahu, Mer. Masalahnya apa ya? Aku lebih ke arah zona nyaman sih. Zona nyaman. Contohnya, Jadi Mer. contohnya saat teduh gitu. Ah, Jujur dulu itu emang apa ya? Males gitu loh. iya, semuanya pasti Bangun ada di fase pagi, itu sih. terus habis Betul. gitu baca Alkitab, terus habis gitu Betul. kayak merenungkan dan melakukan itu kan suatu hal yang bukan kebiasaanku banget gitu. Iya, waktu dulu sih bener. Waktu kita masih anak kecil yang suka main-main kan itu Iya. kayak suatu kayak bentuk Main terus. iya, bentuk tanggung jawab yang waktu dulu kita mikir aduh susah aduh gitu. Ya, dari itu emang butuh proses yang panjang dan baru sadar baru waktu kuliah. Oh iya betul. Nah, itu kan termasuk zona nyaman yang jelek gitu kan ya. Betul. Yang kita enggak mau saat teduh gitu kan ya. Nah, saat teduh terus juga saat teduh dulu. Nah, mungkin dari Koko Ah, ada apa ya? Tips dan trik nggak buat teman-teman kita di rumah supaya yang berpikiran kayaknya susah deh kalau harus saat teduh secara rutin, apalagi kan biasanya kan mereka berpikiran oh cukup di gereja aja, maksudnya cukup lewat gereja aja baca Alkitabnya, kan ada kayak gitu. Kalau menurutku sih segala sesuatu yang mau kita lakukan ya, kayak saat teduh dan sebagainya macam, yang itu
kalau aku ya pribadi ya, kalau salah maaf. Nanti Kayak- bisa diedit. Iya, tolong diedit. Enggak, itu kayak semacam kita tuh pertama harus nyadari gitu loh. Menyadari, kalau aku dulu ya, aku bener-bener kayak semangat melayani Tuhan dan semangat kayak saat teduh dan sebagainya macamnya, itu saat aku nyadar kalau hidupku ini bener-bener Tuhan yang bekerja gitu loh. Kayak ketika aku ngelihat hidupku yang ke belakang, aku tuh bener-bener berterima kasih banget sama Tuhan. Kayak aku ngerasa kalau Tuhan itu baik dan itu yang buat aku jadi merasa apa ya? Jadi merasa Tuhan lo udah baik ke aku. Kalau Tuhan gak campur tangan di hidupku, gak mungkin aku kayak gini sekarang. Kalau Tuhan misalnya dulu mau aku jadi Kodok. kodok, iya jadi uget-uget. Bisa loh aku dulu jadi uget-uget gitu. Jadi burung. Iya, jadi burung, jadi apapun kayak. Tapi Tuhan benar-benar sudah baik gitu loh ke aku. Jadinya itu yang mendasari aku kayak Tuhan udah baik ke aku, kenapa aku nggak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya gitu loh. Terus kemudian yang kedua juga, buatlah segala sesuatu yang kamu mau lakukan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Kayak dulu pelayanan, mungkin pertama aku mikirnya kayak sulit apa, tapi ketika aku sudah ketemu teman-teman, sudah kayak banyak ngobrol sama teman-teman, sama orang baru, itu aku merasa kalau oh pelayanan menyenangkan juga ya. Kayak kita masuk ke pelayanan itu ya untuk memuliakan sama Tuhan dan juga kita bisa dekat sama orang lain, sama teman-teman kita yang ya teman-teman kita yang lain gitu loh. Teman apa teman? Teman-teman sekalian. Masuk kalian menyelam. Menyelam minum air kan. Ya. Terus juga saat teduh pun juga buatlah saat teduhmu itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh, kayak saat teduh ya udah kayak ya buatlah saat teduhmu itu menyenangkan, kayak mungkin kamu mau saat teduh bareng sama temanmu atau apa, saling mengingatkan atau nyanyi dulu kan sebelum saat teduh biar juga ikut senang, ikut hype gitu. Dan akhirnya ketika kita sudah menyadari akan dasarnya itu dan kita juga senang melakukannya, itu pasti menjadi sesuatu habit dan suatu zona nyaman yang akan terus-terusan kita lakukan gitu loh. Oke. Begitu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman tips dan triknya dari Ko Bobi. Iya gitu aja sih. Nah, terus nih zona nyaman yang lain. Zona nyaman yang lain bad habits contohnya. kan kita nggak Betul. tahu ya bad habitsnya corona itu apa aja. Iya orang-orang waktu. Mungkin lebih ke ada zona corona. nyaman kali ya. Zona Betul. nyaman tentang penginjilan mungkin. Nah, seringkali ini agak sensitif, Tambah berat juga ini. agak sensitif. Tapi Iya. mungkin Apa Mbak? dari Ko Bobi pernah nggak sih kayak apa ya? Satu mikir gitu. Sebenarnya kita itu kan udah tahu punya amanat agung untuk menginjili orang. Betul. Tapi kadang-kadang kita kan berpikiran kalau Heeh. imanku masih cetek atau mungkin yang kayak lain-lainnya sehingga betul. kita masih terkungkung untuk enggak dulu Tuhan kayak gitu. Betul. Nah, Ko Bobi ada di posisi yang mana? Yang itu atau yang sudah mulai? Sebenarnya normal kalau kita merasa kalau kita masih belum punya kemampuan atau apa, itu normal. Apalagi kalau kita misalnya ngerasa kalau kita nanti bakal ngomong sama orang yang lebih ahli atau orang yang lebih tahu daripada kita. Tapi itu normal. Tapi apa yang akan kita lakukan tentang hal ini tuh apa yang bisa membedakan kita dengan yang lain gitu loh. Kadang ada orang yang ngomong kayak gitu tapi kedepannya dia ndak ngelakuin apa-apa untuk memperbaiki itu gitu loh Mer. Kayak iya aku ndak mau ndak berani untuk menginjili orang lain karena aku ndak punya dasar dan kemampuan. Tapi setahun kemudian, 2 tahun upgrade kemudian kamu diri. tanya lagi, dia juga bakal jawab kayak gitu. Karena dia nggak melakukan sesuatu yang membuat dia bisa ada di titik kalau dia itu bisa gitu loh. Karena mereka memang benar kalau kita mau menginjili orang kita harus benar-benar persiapannya punya matang. hati dan punya persiapan yang matang gitu loh. Jangan sampai kita menginjili malah Asal-asalan. kebalikannya, malah kita yang diinjili, malah kita yang oh iya itu kan bahaya. Sesat. Tambah kita yang sesat kan bahaya. Memang itu, tapi ya membedakannya ya itu gimana cara kita menyikapinya aja. Kalau aku diomong gimana sih masih berusaha untuk masih berusaha untuk belajar terus sih. Tapi kalau misalnya ada temen yang kita sudah tahu kayak dia salah dan kita tahu, ya udah ngomongin aja. Ditegur. Betul, ditegur. Jangan sampai kita malah diem aja gitu loh. Walaupun kita ngerasa kalau kita belum punya kemampuan yang
memadai atau apa. Tapi kalau kita sudah tahu itu salah dan kita tahu kenapa itu salah, ya omongin aja. Kalau nanti misalnya dia nanya berbagai macam, ya jawablah sebisamu. Atau kalau misalnya kamu enggak tahu, ya udah carilah referensi terus bilang ke dia, nanti tak jawab, nanti tak cariin apa. Gitu kan bisa lebih enak daripada kita cuma diem aja. Ya sampai kapan kalau kita diem? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Oke. Ya. Kalau bukan Kita ya siapa lagi? Kayak apa kalimat ya? slogan Iya. ya. Slogan apa ya itu? Aku lupa. Iklan. Iklan. Itu. Gitu, Oke. Mer. Oke. Nah, kita Iya. bahas topik yang lain lagi. Kalau ya. Biar banyak gitu kan ya. Iya. Nah, Oke. sekarang Apa lagi, Mer? zona nyaman gini. Kadang-kadang kan manusia itu bisa mengalami namanya kegagalan. Iya, betul. Dalam hal apapun lah. Betul. Dalam hal percintaan. Apapun lah ya. Iya, Pekerjaan, betul. sekolah. Betul. Asalkan jangan rumah tangga dulu, kita belum berumah tangga. Kecuali yang sudah. Iya, betul. Ya, Korendi contohnya. Iya, selamat Korendi anaknya kelahirannya. Itu. Ah, Tanggapan Koko tentang orang yang selalu stay untuk terpuruk pada saat kegagalan itu gimana? Gini sih, aku cuma ngomong buat mungkin teman-teman yang mungkin sekarang ngalami kayak kegagalan, kayak ngerasa kalau dirinya kok nggak berkembang, kayak ngerasa Berkembang ke samping, Iya, berkembang ke atas. kayak ngerasa apa ya, ngerasa mungkin zaman sekarang depresi ya orang-orang bilangnya, mental breakdance. Mental break. Iya, mental breakdance ya. Enggak, aku cuma mau ngomong kalau semua hal itu normal gitu loh. Di samping kita itu manusia itu juga pasti pernah merasa kayak gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang membedakan kita dengan orang lain, kita itu tahu kalau misalnya Tuhan itu ada sama kita gitu loh. Kita enggak mungkin terus terpuruk, kita enggak mungkin terus terus merasa kalau tidak berguna, karena kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu yang telah menciptakan kita gitu loh. Kita itu anaknya yang berharga. Jadi dengan dasar itu kita itu harus sadar dan kita harus tahu bahwa oke, mungkin sekarang aku ngerasa terpuruk, mungkin sekarang aku ngerasa depresi, tapi besok aku bakal ngelakuin sesuatu yang lebih lagi, aku bakal melakukan effort yang lebih karena aku tahu Tuhan ini ada bersama aku gitu loh. Tuhan gak mungkin biarkan aku sendiri, Tuhan pasti juga ikut campur tangan dalam kehidupanku, pasti aku bisa. Itu yang membedakan kita sama orang lain. Mungkin orang-orang lain yang terpuruk, mungkin mereka gak punya dasar, gak punya pegangan gitu loh. Kalau kita kan sudah pasti kita punya pegangan yang kuat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pegangan distancing, social distancing. Gitu sudah. Oke. Gitu. Menarik. Iya. Sekali lagi itu pandanganku sendiri ya. Mungkin bagi orang-orang di luar sana mungkin punya pandangan yang lain, ya enggak apa-apa. Itu semua normal. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari tahu lagi yang terbaik, output yang terbaik itu gimana gitu. Oke. Nah, mungkin satu lagi ya. Apa Zona ini? nyaman tentang ini kali ya, apa tentang lagi, Mbak? fobia. Fobia itu kan ketakutan terhadap sesuatu yang bisa benda, bisa hewan, bisa apapun. Nah kadang-kadang kan kayak menyebabkan kita itu jadinya nggak mau deket-deket gitu, atau nggak mau melihat hal itu gitu. Contohnya Mer, fobia apa ini? Contohnya aku. Mer, fobia apa? Kalau dari aku sendiri, aku fobia sama anjing. Oke. Tapi aku suka anjing. Maksudnya suka kesetiaannya dan lain sebagainya macamnya. Nah itu dari Koko sendiri gimana sih caranya supaya kita itu yang dulunya mungkin zona nyamannya itu untuk menghindar tapi mau bersahabat gitu. Apalagi kan nggak setiap situasi dan kondisi itu bisa menghindarkan kita dari masalah atau fobia atau sebagainya macamnya. Justru kadang-kadang kan kita harus berteman dekat. Berteman dekat dengan apa? Fobia kita gitu. Atau mungkin istilahnya terbiasa lah ya. Terbiasa. Kalau menurutku sih kalau fobia ya, masalah fobia itu bukan sesuatu yang terlalu negatif sih. Maksudku kalau misalnya kamu fobia anjing ya udah,
Kalau misalnya kamu fobia ketinggian, ya udah. Mungkin karena memang kamu takut sama hal itu, tapi mungkin memang lebih baik kalau kita bisa menghadapi ketakutan kita itu kan maksudmu. Memang lebih baik kalau kita bisa menghadapi ketakutan Supaya kita bisa itu. keluar dari zona nyaman ketakutan menjadi keberanian. Ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa hal itu nggak ganggu kalian, ya menurutku sih enggak apa-apa. Kecuali kalau hal itu mengganggu kalian atau membuat kalian down atau membuat kalian nggak bisa beraktivitas, nggak membuat kalian nggak bisa berkembang, ya itu berarti kalian harus benar-benar mencoba untuk melawan rasa takut itu. Caranya gimana? Ya yang pertama berdoa, kemudian datangi kayak dokter-dokter yang memang spesialis di hal ini kayak dokter psikologi atau apa, karena datang ke psikolog itu gak harus sakit jiwa sih betul teman-teman. nggak harus sakit gitu. jiwa. Kamu Jadi mau jangan konsultasi salah apa? pemikiran, oh datang Iya, ke rumah betul. sakit jiwa, oh gila gitu, enggak. Iya, betul. Justru dengan psikologi itu lebih tenang gitu. Betul, bisa membantu kita. Karena kita ini sebenarnya punya tingkat kegilaan yang beda-beda, Mer. Kayak Iya. apa ya? Kayak aku juga punya tingkat stres dan kegilaan yang ada. Tapi bedanya kita sama mungkin orang yang benar-benar enggak bisa, yang gila di luar sana ya, mereka sudah over gitu loh. Tapi kita itu belum over, kita itu Masih bisa mengendalikan. betul masih bisa mengendalikannya. Dan kalau misalnya kita merasa kalau kita sudah butuh bantuan, ya nggak usah takut-takut untuk pergi ke orang yang benar-benar ahli dalam hal itu gitu loh. Ya itu sih kalau fobia ya, kalau misalnya balik lagi, kalau kamu merasa fobia itu mengganggumu untuk berkembang, untuk lebih maju, ya datangi orang-orang itu. Berdoa juga sama Tuhan. Berdoa supaya diberi kekuatan untuk menghadapi semua itu. Tapi kalau misalnya ya let's say lah takut sama ketinggian, selama kamu ndak merasa kalau itu mengganggumu kayak sesekali aja kan ya enggak apa-apa. Maksudnya ya yang penting jangan ke tempat tinggi terus ngeliat bawah aja kan gitu. Jangan terjun juga. Jangan terjun juga. Kecuali kalau kamu misalnya mau jadi pilot tapi kamu takut ketinggian, ya itu Cari yang lain. iya, cari yang lain atau fight for it gitu loh. Kayak ya udah lawan fobiamu ini. Karena banyak juga kok orang-orang yang bisa menghadapi fobianya. Mungkin dibiasakan bisa gitu. Oke. Itu. Nah itu kan udah banyak banget kan teman-teman bahasan kita kali ini. Mungkin sebelum aku menutup, Oh iya. Ko Bobby mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman tercinta kita. Apapun tentang bad habits atau comfort zone atau mungkin kata-kata kangen gitu, pesan-kesan. Iya, aku kangen loh sama kalian semua. Kayak sudah lama gak ketemu. Kita enggak. Kita enggak. Astagfirullah, jahat sekali Mary. Bercanda. Oke. Nah, ya untuk semuanya, aku tahu lah kita pasti semuanya punya bad habit, kita semua punya zona nyaman kita sendiri-sendiri. Tapi kita harus sadar kalau misalnya bad habit kita dan zona nyaman kita itu kadang bisa menghambat kita sendiri, menghambat kita berkembang gitu loh. Jadi selalu berusahalah, walaupun aku tahu itu enggak gampang, tapi ya kita harus coba untuk memulai melawan hal-hal tersebut. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika kita merasa capek, kita merasa sudah penat, kita merasa kayak depresi apa, kita sadar kalau Tuhan itu tetap ada di samping kita. Tuhan tetap bakal membantu kita kayak memastikan gitu loh kalau kita bakal bisa bertahan dan kita bisa terus maju gitu aja. Oke. Ya Gitu, jadi itu teman-teman kesan pesan dan kata kangen dari Ko Bobby Iya. tentang ini bad habits dan comfort zone gitu. Betul. Mungkin ada lagi mau salam pesan kesan buat yang jauh di sana? Enggak ya? Ini bukan talk Enggak show. sih, enggak sih, aku cuma ngomong kayak aku seneng loh ngelihat A3 ini, kayak ngelihat Yeay. tepuk tangan. Kayak aku ngelihat kayak apa tentang A3 ini, terus aku juga ngelihat narasumbernya dan aku benar-benar bangga lah, benar-benar takjub, benar-benar terima kasih sama Tuhan Terharu aku. kalau kita semua itu di gereja ini tuh berkembang gitu loh. Amin. Kayak dulu teman-teman yang dulu mungkin belum bisa pelayanan atau nggak mau untuk tampil di depan gini, tapi satu persatu kan sudah mulai kayak mau diwawancarai, mau berbagi mengenai apa yang mereka rasakan, mau berbagi ke semua lah intinya gitu. Dan aku benar-benar terima kasih sama Tuhan karena
ya dulu aku juga pernah kenal mereka dan sekarang aku bisa ngelihat perkembangan mereka yang begitu luar biasa. Ya, aku bangga banget. Pokoknya aku bangga sama kalian semua yang terutama yang dari gereja ini, terus dari kalian yang sudah mau bekerja sama, mau jadi bagian dari A3 ini, aku salut sama kalian. Tepuk Good job. tangan untuk kita semua. Nanti ditambahin prok sama Ya, Komeli. tolong jangan cuma tulisan prok-prok ya. Beneran ada tepuk tangannya. Oke. Gitu. Ya, jadi mungkin itu aja teman-teman dari kita kali ini. Intinya bad habits dan comfort zone ini lebih ke arah pilihan teman-teman masing-masing sih gitu. Sebenarnya seperti yang awal itu ya, kayak dari tadi kan kita bahas sebenarnya kita itu punya kesempatan untuk memilih pilihan yang salah gitu. Betul. Nah jadinya pilihan yang salah itu jatuh ke bad habits, Iya, betul. jatuhnya ke zona nyaman yang merusak Merusak, betul. atau membawa kita semakin jelek, bukan Iya, jelek betul. jelek rupa ya, maksudnya jelek sikap dan sebagainya macamnya gitu. Betul. Nah tapi jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau berproses, teman-teman mau mengandalkan Tuhan tadi itu semuanya bisa berubah. Tapi ya gak secepat ini ya teman-teman. Iya. Semuanya itu perlu Proses. proses. Betul. Jadi prosesnya double. Perlu waktu gitu. Oke. Jangan lupa untuk selalu tonton A3 Betul. setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, juga share, turn on notification-nya juga. Betul sekali. Dan kalau bisa teman-teman bisa tonton bareng siapapun lah, mau sama mau sama Iya, karena berbagi itu kan indah. sepupu, Betul. atau mau sama orang yang belum dikenal terus tiba-tiba lewat, itu boleh kok. Iya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, Tuhan terima kasih. memberkati. Dadah. Thank you. Dadah. Mau dibuat clickbait ah. Saya kilomek kesempatan terakhir. Boleh Clickbait. sih, kok bobiai. Iya, tamu gigi. Saya sudah. Iya, ngono Mike, betul like kesaksian pria yang sudah pindah agama ngono Mike. Ya. Ini alasan saya pindah agama nomor 3.